Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-156. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Empu Sodo masih saja berdiri di sisi sebuah parit yang kering. Perlahan-lahan ia melangkah maju sambil menarik nafas dalam-dalam. Kini ia mempunyai harapan lagi untuk mempertahankan hidupnya dan menolong Mahesa Agni. Dengan penuh minat diperhatikannya perkelahian yang dahsyat antara Empu Gandring dan Kebu Sindut yang masing-masing berada di punggung kuda, seperti sedang melihat sepasang burung Garuda yang bertempur di udara. Di tempat lain, Wongsa Rimpat pun memandang perkelahian itu dengan penuh gairah. Tanpa disadarinya, sekali-sekali tangannya menyentuh-nyentuh luka di pangkal lengannya. Meskipun luka itu sudah tidak berdarah lagi, tetapi masih juga terasa bahwa luka itu agak mengganggunya. Namun agaknya Wongsa Rimpat tidak mempunyai kesempatan untuk memperhatikan luka itu. Ketika ia berpaling, dilihatnya Empu Sodo berjalan perlahan-lahan ke arahnya sambil berkata, "Wongsa Rimpat, kini keadaan menjadi berubah. Nah, sekarang kau tidak perlu mengumpat-umpat lagi. Aku tidak akan berlari-lari, meloncat-loncat dan bersembunyi seperti seekor kera kepanasan." "Persetan," sahut Wongsa Rimpat. "Kau telah berhasil menipu pandai keris itu." "Hei?" Empu Sodo mengerutkan keningnya. "Apakah aku menipunya?" "Ah, jangan begitu Wongsa Rimpat. Kau tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, dan kau masih juga berkata aku menipunya." Wongsa Rimpat menggeram, digerakkannya goloknya dan ia pun maju selangkah demi selangkah menyongsong Empu Sodo yang mendekatinya. Keadaan menjadi semakin tegang. Sejalan dengan langkah-langkah mereka, Empu Sodo dan Wongsa Rimpat yang jaraknya menjadi semakin dekat. Kini senjata-senjata mereka telah siap untuk dipergunakan. Sebuah golok besar di tangan Wongsa Rimpat, dan Empu Sodo masih tetap menggenggam potongan tongkatnya di tangan kanan dan pedang kuda sempana di tangan kirinya. Ketika jarak mereka sudah tidak lebih dari 4 langkah lagi, tanpa berjanji, serentak mereka pun berlari. Sejenak mereka saling berpandangan, tak sepatah kata pun mereka ucapkan, tetapi lewat sorot mata mereka melontarlah segala macam kebencian, dendam, marah bercampur baur. Tetapi waktu itu tidak terlampau lama. Sesaat kemudian dengan sebuah teriakan yang nyaring Wongsa Rimpat meloncat menyerang. Seperti petir menyambar di langit, goloknya menyambar lawannya. Tetapi Empu Sodo telah siap menanti saat yang demikian. Itulah sebabnya maka ia sama sekali tidak terkejut. Segera ia menyesuaikan dirinya, sehingga dengan kecepatan yang sama Empu Sodo membebaskan dirinya dari serangan itu. Tetapi sekejap kemudian, Empu Sodolah yang berganti menyerang. Kedua senjatanya berderak susul menyusul. Demikian cepatnya bagaikan berpuluh-puluh ujung senjata yang ditaburkan bersama-sama. Mengalami serangan itu,
Sekali lagi Wong Sarimpat berteriak nyaring. Ia terpaksa meloncat surut beberapa langkah. Tetapi sesaat kemudian, mereka telah terlibat kembali dalam pertarungan yang sengit. Pertarungan dari dua orang yang menyimpan dendam sedalam lautan di dalam dada masing-masing. Dengan demikian maka pertarungan itu menjadi pertarungan yang sangat dahsyat. Masing-masing sama sekali sudah kehilangan pengendalian diri. Yang ada di dalam hati mereka tinggallah nafsu untuk membunuh lawannya dengan jalan dan cara apapun juga. Sehingga perkelahian itu segera menjadi keras dan kasar, seperti perkelahian dua ekor harimau yang paling puas di dalam rimba, yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan peradaban. Di sisi yang lain, dua ekor kuda masih saling menyambar. Dengan gelora di dalam dada yang tidak kalah serunya, Empu Gandring dan Kepu Sindet pun bertempur mati-matian. Senjata-senjata mereka yang terayun-ayun di udara serta benturan-benturan yang terjadi tak ubahnya seperti lidah api yang berlaga di langit. Percikan bunga api yang terjadi dalam setiap benturan senjata, seperti bunga-bunga yang membara yang ditaburkan dari langit. Sementara itu bulan yang sepotong masih bergayutan di langit. Sinarnya yang kekuning-kuningan menjadi semakin kabur, disaput oleh warna kemerah-merahan yang memancar dari timur. Angin yang silir berhembus lembut, menyentuh dedaunan yang telah menjadi kekuning-kuningan. Gemerisik suaranya seolah-olah membawa kabar bahwa sebentar lagi fajar akan segera datang. Ketika warna merah di punggung bukit di ujung timur menjadi semakin nyata, maka satu-satu bintang pun mencari tempat persembunyiannya, supaya wajahnya yang cantik tidak menjadi terbakar oleh terik matahari yang ganas. Ternyata mereka yang sedang bertempur pun masih juga mempunyai kesempatan menyadari bahwa fajar hampir menyingsing. Tetapi justru karena itu, maka mereka menjadi gelisah. Apabila hari menjadi pagi, maka ada kemungkinan seseorang melihat perkelahian di tengah-tengah padang yang kering itu. Apabila demikian, maka keadaan akan menjadi berbahaya, terutama bagi Kepu Sindet dan Wong Sarimpat. Apalagi apabila anak muda yang aneh, yang berpakaian prajurit Tumapel itu datang pula ke arena itu. Karena itu, maka baik Kepu Sindet maupun Wong Sarimpat kemudian bertempur semakin bernafsu. Mereka ingin segera menyelesaikan perkelahian itu. Namun lawan-lawan mereka pun berbuat serupa. Sehingga dengan demikian maka perkelahian itu seolah-olah hampir tidak ada perubahan apapun. Perkelahian itu masih tetap seimbang dan dalam keadaan yang sama seperti perkelahian itu baru dimulai. Sekali-kali terbersit ingatan di kepala Kepu Sindet untuk menghindar saja dari arena. Tetapi ia tidak akan dapat meninggalkan adiknya bertempur sendiri. Karena itu maka tak habis-habisnya ia mengumpati Empu Sodo yang sangat licik, yang ternyata telah menyerang kuda-kuda mereka. Sehingga kini Wong Sarimpat terpaksa bertempur di atas tanah. Seandainya Kepu Sindet berusaha membawa Wong Sarimpat bersama di atas satu punggung kuda, maka kesempatan itu sangat berbahaya bagi adiknya. Pada saat adiknya meloncat, maka Empu Gandring dan Empu Sodo dapat menyerang bersama, sehingga sangat sulitlah untuk menghindarkan diri. Karena itu, maka tidak ada jalan lain daripada berkelahi terus. Bahkan Kepu Sindet itu menjadi semakin garang dan semakin bernafsu seperti Wong Sarimpat. Bahkan Wong Sarimpat itu telah hampir sampai ke puncak kemarahannya.
ia menjadi semakin muak melihat sikap Empu Sodo yang di dalam pandangan matanya menjadi semakin liar. Namun sebaliknya Empu Sodo pun menjadi semakin mendendam Wongsa Rimpat yang di dalam pandangan matanya menjadi semakin puas. Sebenarnya lah bahwa kedua orang itu telah sama-sama kehilangan nilai-nilai tata kesopanan dalam pertarungan tanding. Mereka berbuat apa saja. Bahkan Wongsa Rimpat yang sedang mata gelap telah berusaha menaburkan segenggam pasir ke dalam mata Empu Sodo. Untunglah Empu Sodo dapat menghindar dengan cepat dengan meloncat jauh-jauh ke belakang. Namun Empu Sodo pun telah memukul pula dengan tongkatnya seonggok batu karang yang diarahkan kepada lawannya. Tetapi Wongsa Rimpat pun dengan lincah dapat pula menghindari. Meskipun karena itu maka ia mengumpat-umpat dengan bahasa yang paling kotor yang pernah dikenalnya. Akhirnya Wongsa Rimpat itu tidak dapat bersabar lagi. Ia merasa wajib untuk segera memusnahkan lawannya. Kalau ia tidak dapat membinasakannya dengan wajar, maka ia harus mempergunakan tenaga simpanannya, aji kebanggaannya seperti yang dimiliki oleh kakaknya, Aji Bajang. Dan Wongsa Rimpat merasa bahwa kini saatnya telah tiba baginya untuk mempergunakan aji itu. Meskipun ia tahu bahwa Empu Sodo pun memiliki pula kekuatan yang akan dapat mengimbangi aji bajangnya. Namun dengan demikian, maka persoalannya akan lebih cepat selesai. Yang hancur akan lebih cepat hancur dan yang menang akan lebih cepat melihat kemenangannya. Namun Wongsa Rimpat itu pun mengerti juga bahwa masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Hancur bersama-sama atau aji-aji itu tidak berguna sama sekali. Apabila demikian, maka perkelahian itu akan berlangsung terus. Mungkin sehari lagi, seminggu atau apabila salah seorang telah menjadi kelaparan. Tetapi Wongsa Rimpat tidak mau dirisaukan oleh 1001 macam pertimbangan. Ia ingin mempergunakan aji bajangnya saat ini. Habis perkara. Dengan demikian maka Wongsa Rimpat itu segera mengambil jarak dari lawannya. Disilangkannya goloknya di muka dadanya, dipusatkannya segenap kekuatan dan dihimpunnya menjadi kekuatan yang dahsyat. Kekuatan lahir dan batin yang didapatnya dengan segala macam jalan. Jalan yang hitam yang ditemuinya di bawah kelamnya pohon-pohon tua yang rimbun, di balik batu-batu yang besar, dan di dalam gelapnya goa-goa yang lembab. Empu Sodo pun segera melihat apa yang sedang dihadapinya. Karena itu ia tidak boleh bermain-main lagi menghadapi sikap lawannya. Ia pun harus berbuat serupa pula, menggerakkan segenap daya dan kekuatan yang ada padanya, memusatkannya dan kemudian menyalurkannya dalam wujud dan sifatnya yang dahsyat. Demikianlah, kini kedua-duanya telah berhadapan dalam puncak kemampuan. Wongsa Rimpat telah siap melontarkan aji bajang lewat goloknya yang besar. Dan Empu Sodo pun telah memusatkan aji Kalabama pada tangan kanannya yang telah siap mengayunkan potongan tongkatnya. Kali ini ia mengharap bahwa tongkatnya yang telah patah dan menjadi pendek itu tidak akan terpatahkan lagi. Waktu yang mereka perlukan ternyata tidak terlampau banyak. Segera mereka pun telah berada dalam puncak kesiagaan dalam ilmu tertinggi. Sekejap kemudian terdengar dua buah teriakan nyaring yang hampir berbareng meluncur dari mulut Wongsa Rimpat dan Empu Sodo. Dan keduanya pun segera berloncatan seperti tatit yang meloncat dan kemudian bersabung di langit. Bentuk
Benturan yang terjadi benar-benar sebuah benturan yang sangat dahsyat. Benturan antara Aji Bajang dan Kalabama untuk yang kedua kalinya di malam itu. Sesudah Empu Sodo membentur aji yang sama yang dilontarkan oleh Kebu Sindet. Kali ini pun akibatnya tidak pula kalah dahsyatnya. Bahkan Kebu Sindet dan Empu Gandring yang sedang bertempur itu pun tertegun sejenak. Kuda-kuda mereka pun berhenti berlari-lari dan seolah-olah mereka pun ingin menyaksikan apa yang akan terjadi sesudah benturan itu. Ternyata Wongsa Rimpat dan Empu Sodo bersama-sama terdorong beberapa langkah surut. Mereka seakan-akan terlempar dan melambung di udara untuk sejenak kemudian terbanting jatuh di tanah. Namun demikian tubuh-tubuh mereka menyentuh tanah, maka mereka pun segera melenting bangkit berdiri dan bersikap kembali menghadapi setiap kemungkinan. Meskipun demikian terasa sesuatu pada tubuh mereka. Terasa tangan-tangan mereka menjadi nyeri karena tekanan senjata-senjata mereka pada saat benturan terjadi. Hanya tangan-tangan yang dilambari oleh kekuatan yang sedahsyat kekuatan yang berbenturan itulah yang masih akan mampu bertahan menggenggam senjata masing-masing. Apabila tangan-tangan itu adalah tangan-tangan wajar, maka jari-jarinya pasti akan patah berserakan di tanah dan tulang-tulang lengannya akan hancur berkeping-keping. Tetapi tangan-tangan itu ternyata masih utuh meskipun terasa juga genggamannya menjadi mengendor. Empu Sodo yang mempergunakan hanya sepotong tongkat merasakan bahwa tekanan di tangannya agak terlampau keras meskipun senjatanya tidak terpatahkan lagi. Sedang Wongsa Rimpat pun merasakan sesuatu yang tidak wajar pada pangkal lengannya yang terluka. Agaknya dalam benturan yang terjadi oleh desakan kekuatan yang menghentak, maka luka itu mulai mengalirkan darah lagi. "Setan alas!" bentak Wongsa Rimpat. "Tangan ini agaknya akan mengganggu." Sejenak kemudian Wongsa Rimpat meraba bumbung kecil di dalam kantong ikat pinggangnya yang dibuatnya dari kulit. Ia masih mempunyai beberapa butir ramuan obat di sana, tetapi Empu Sodo yang melihatnya tidak ingin memberinya kesempatan sama sekali. Orang itu telah benar-benar menjadi mata gelap, dendam, benci, muak dan segala macam perasaan yang telah mendorongnya untuk berbuat dengan nafsu yang meluap-luap. Dengan cepat sekali ia mempersiapkan aji Kalabama. Ia harus cepat menyerang sebelum Wongsa Rimpat sempat menahan arus darah yang meleleh dari luka di pangkal lengannya itu. Wongsa Rimpat yang melihat sikap itu mengumpat keras-keras, tetapi ia sadar bahwa apabila ia terlambat menyambut kekuatan itu maka ia pun akan menjadi lumat. Karena itu maka niatnya untuk mengambil obat diurungkannya. Segera ia pun bersiap menyambut serangan yang bakal datang. Dan serangan itu kini dilakukan oleh Empu Sodo, bukan oleh dirinya. Sekali lagi mereka berteriak nyaring. Sekali lagi mereka berloncatan sambil mengayunkan senjata-senjata mereka. Dan sekali lagi benturan yang sedahsyat semula itu terjadi. Namun ternyata akibatnya lebih dahsyat daripada benturan yang pertama. Dalam benturan ini ternyata tangan-tangan mereka sudah tidak kuasa lagi mempertahankan senjata-senjata mereka tetap di tangan. Terasa betapa perasaan pedih dan nyeri menyengat tangan-tangan mereka. Dan senjata-senjata mereka yang berbenturan itu pun meloncatlah bersama-sama dari tangan-tangan mereka. Meskipun segera mereka bangkit kembali setelah terbanting jatuh dan kemudian berdiri berhadapan lagi, tetapi mereka ternyata sudah tidak bersenjata sama sekali. Empu Sodo pun baru menyadari
bahwa pedang di tangan kirinya agaknya telah terlepas pula dari tangannya pada saat-saat ia terlempar dan terbanting jatuh di tanah. Dengan demikian, maka kini mereka berhadap-hadapan tanpa sehelai senjata pun. Yang ada pada mereka hanyalah anggota badan mereka, tangan, kaki, dan tubuh yang terdiri dari kulit, daging, dan tulang belulang itu. Tetapi ternyata bahwa nafsu kedua-duanya benar-benar tidak lagi dapat terkendali. Mereka benar-benar sudah tidak dapat berpikir lagi apakah yang sebaiknya mereka lakukan. Yang ada di dalam kepala mereka adalah nafsu untuk membunuh. Membunuh, tidak ada yang lain. Karena itu maka seperti berjanji mereka pun segera mempersiapkan diri untuk melontarkan kembali kekuatan ilmu mereka yang tertinggi. Empu Gandring dan Kepu Sindet, betapa kemarahan dan kebencian mereka pun membakar dada. Namun mereka masih sempat menyaksikan perkelahian dua orang yang seakan-akan telah kehilangan diri pribadi. Seakan-akan mereka telah kepanjingan iblis yang sedang berlaga di dalam tubuh-tubuh mereka. Karena itu, ketika Kepu Sindet melihat Wangsa Rimpat dan Empu Sodo mempersiapkan kekuatan ilmu tertinggi mereka, maka hatinya pun berdesir. Tanpa dikehendakinya ia berteriak, "Wangsa Rimpat, hati-hati dengan luka di tanganmu. Lebih baik kau memungut senjatamu." Tetapi Wangsa Rimpat tidak sempat berbuat sesuatu. Bahkan kata-kata kakaknya itu seakan-akan tidak didengarnya. Orang itu sudah tidak lagi sempat berpikir tentang luka-lukanya yang akan dapat menjadi berbahaya baginya. Sebenarnya dalam keadaannya Wangsa Rimpat lebih baik berusaha membenturkan senjatanya dari tubuhnya. Lebih baik pula baginya bertempur tanpa benturan-benturan, meskipun setiap ayunan dilambari oleh aji pamungkas masing-masing. Kepu Sindet tidak dapat berbuat apa-apa lagi ketika ia melihat kedua orang yang seolah-olah telah menjadi gila itu siap untuk saling menerkam. Ketika ia menggerakkan kudanya, maka Empu Gandring pun telah bergerak pula. Dengan demikian maka Kepu Sindet dapat menyadari keadaannya bahwa Empu Gandring tidak akan dapat ditinggalkannya walaupun hanya sejenak. Maka yang dapat dilakukan hanyalah melihat apa yang bakal terjadi dengan hati yang berdebar-debar. Dua ekor binatang buas yang kelaparan sedang berlaga memperebutkan sepotong tulang. Tak akan ada kekuatan yang dapat memisahkannya selain maut telah merenggut jiwa mereka atau salah satu daripadanya. Sejenak kemudian Empu Gandring dan Kepu Sindet menahan napasnya, seolah-olah mereka sendiri terseret pula di dalam loncatan yang garang, dan kemudian ikut pula dalam benturan yang segera terjadi. Tetapi Wangsa Rimpat ternyata bukan seorang yang benar telah menjadi gila. Ia menyadari keadaannya, keadaan luka di pangkal lengannya. Karena itu maka saat mereka telah saling meloncat dan mengayunkan tangan-tangan mereka, maka Empu Sodo melihat bahwa tangan Wangsa Rimpat itu sengaja tidak membentur tangannya, tetapi langsung mengarah ke dadanya. Empu Sodo tergagap sesaat menghadapi keadaan itu, tetapi keadaan sudah berada di puncak yang paling gawat. Empu Sodo sudah tidak dapat berbuat apapun lagi. Ia tidak mau hanya sekedar membentur tangan Wangsa Rimpat yang mengarah ke dadanya, sebab dengan demikian maka geraknya akan tidak seimbang. Ia berada pada keadaan sekedar bertahan karena perimbangan gerak yang menguntungkan Wangsa Rimpat. Karena itu,
Maka Empu Soto yang sedang menjadi kalap itu pun tidak mau terlampau banyak berpikir dan menimbang. Ia tidak lagi memperhitungkan tangan dan gerak Wong Sarimpat. Letak tangan Wong Sarimpat yang mengarah ke dadanya itu memberinya kesempatan yang serupa. Dada Wong Sarimpat pun tidak terlindung karenanya. Karena itu, maka Empu Soto itu pun memusatkan perhatiannya ke arah dada lawannya. Tak ada lagi yang nampak di matanya selain dada Wong Sarimpat. Dada yang selama ini dimuati oleh segala macam nafsu dan kehendak yang hitam legam, sifat dan watak yang kotor dan liar. Benturan yang terjadi kemudian adalah benturan yang mengerikan. Terdengar mereka berdua berteriak nyaring hampir bersamaan untuk menuntaskan segenap kekuatan yang tersimpan di dalam puncak ilmu masing-masing. Tetapi sejenak kemudian disusul pula oleh dua buah teriakan yang mengerikan ketika tangan-tangan itu telah menghantam dada lawan masing-masing. Empu Gandring dan Kepu Sindet yang melihat benturan itu menahan nafas masing-masing. Benturan itu benar-benar sebuah benturan yang paling gila yang pernah mereka lihat. Masing-masing sengaja menghindari sentuhan tangan, tetapi masing-masing langsung mengarah dan menghantam dada. Kedua orang itu terlempar jauh-jauh ke belakang. Terdengar tubuh-tubuh mereka terbanting jatuh di tanah seperti seonggok pasir. Demikian keduanya jatuh di tanah, maka keduanya pun sama sekali sudah tidak bergerak-gerak lagi. Yang terdengar adalah sebuah teriakan yang mengerikan meloncat dari sela-sela bibir Wong Sarimpat. Umpatan-umpatan yang paling kotor yang pernah didengar oleh telinga. Wong Sarimpat! Kepu Sindet mencoba memanggilnya, tetapi Wong Sarimpat sudah tidak menjawab lagi dan teriak-teriakannya pun telah terdiam pula. Yang terdengar kemudian adalah sebuah keluhan yang tertahan-tahan, perlahan-lahan sekali. Empu Gandring, berkata Kepu Sindet, apakah kau dapat membiarkan aku melihat adikku sejenak? Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia bukan orang yang berhati batu. Ketika ia melihat keadaan itu, maka ia tidak dapat berkeras hati menolak permintaannya. Maka jawabnya, aku tidak berkeberatan, Sindet. Aku pun ingin melihat Empu Soto itu. Kepu Sindet menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya Empu Gandring seolah-olah ingin meyakinkan jawaban orang itu, sehingga Empu Gandring mengulangi, lihatlah adikmu, aku akan melihat apa yang terjadi dengan Empu Soto itu. Baiklah, kesempatan bagimu untuk membunuhnya dengan mudah, supaya ia tidak mengganggumu lagi. Kemudian kau dapat mengejar muridnya ke padepokannya. Apakah kau belum pernah melihat padepokan Empu Soto? Empu Gandring tidak menjawab. Tak terlintas di dalam kepalanya untuk berbuat selicik itu. Empu Soto yang sudah berbaring diam tidak berdaya sama sekali itu pasti tidak akan dapat melawan seandainya ia membunuhnya. Apalagi dengan kerisnya itu, bahkan dengan memijit hidungnya saja, maka lama-lama orang itu akan terputus nafasnya. Tetapi perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela, apalagi bagi seorang empu seperti Empu Gandring. Karena itu betapapun besarnya kebencian, kemarahan dan beribu macam tuntutan di dalam hati, namun tidak sepantasnya ia berbuat demikian. Kepu Sindet itu pun kemudian perlahan-lahan mendekati adiknya.
Dengan wajah yang tegang ia meloncat turun dari kudanya. Tampaklah pada wajah yang beku itu beberapa kerut-merut melintang di dahinya. Dan terdengar ia menggeram perlahan-lahan. Ketika ia berjongkok maka dilihatnya jelas bahwa dari luka di pangkal lengan Wangsa Rimpat itu, darahnya seakan-akan terperas habis. Darah yang merah segar. Terlambat, desis Kepu Sindet. Tak ada gunanya lagi ia mencoba menaburkan obat pada luka itu untuk menahan arus darah yang mengalir. Sebab nafas Wangsa Rimpat hampir-hampir sudah tidak mengalir sama sekali. Ketika Kepu Sindet meletakkan kupingnya di dada adiknya, maka ia menarik nafas dalam-dalam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.